Susunan acara pembinaan kepada kepala kampung, aparatur kampung dalam rangka aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021 atas nama Bapak Ermansah SEMH sebagai Camat Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang dengan judul Optimalisasi Pelayanan Umum dan Administrator Keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan nama program Base Camp Kucing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, laporan Bapak Ermansah SEMH, Camat Meraksa Aji, sebagai peserta aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021. Kepada Bapak Ermansah SEMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi paipun. Pertama-tama puji syukur keadaan Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, rahmat dan hidayah beliaulah kita sampai pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sering salat dan salam yang seagama dengan saya, mari selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak henti-hentinya kesempatan ini kita berharap syafaat beliau ataupun pertolongan beliau, baik kita di dunia ini, lebih-lebih di akhir kelak. Allahumma amin. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, dalam hari ini diwakili Bapak Irban 3, Bapak Tony Kusliawan, SE AKT, MM yang saya hormati. Alhamdulillah beliau ini sibuk sekali, namun karena ini salah satu OPD teknis yang mendukung program Basecamp Coaching saya ataupun aksi perubahan ini, dengan berbagai cara beliau meluangkan waktu untuk berkenan menjadi narasumber. Salam hormat saya kepada Bapak Inspektorat yang tidak bisa menjadikan narasumber. Mudah-mudahan Bapak Inspektorat dan seluruh pegawai Inspektorat
dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati selanjutnya seluruh pejabat, baik staf PHL ataupun PNS Kecamatan Meraksaji yang sempat hadir yang langsung ataupun secara virtual. Yang saya hormati seluruh kepala kampung yang sempat hadir, baik secara langsung ataupun secara virtual yang tidak saya sebutkan satu persatu, ataupun para carik, para kaur keuangan, para BPK yang sempat hadir, baik langsung ataupun tidak langsung secara virtual, seluruh hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan menyampaikan beberapa hal terkait acara ini. Acara ini terselenggara berkat dukungan seluruh aparatur kampung baik kecamatan. Acara ini yang keduanya, minggu kedua. Minggu kemarin berada di Kampung Paduan Rajawali, serupa juga materinya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum. Nah, di hari ini, di minggu kedua ini, di bulan Agustus, alhamdulillah tahap pertama kemarin sudah langsung pemateri ataupun narasumber dari Kepala BPMPK sudah selesai memberikan materi-materi yang serupa ataupun sebagai narasumber langsung datang ke sini. Saya juga sebagai peserta aksi perubahan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021 mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Nah, hari ini alhamdulillah sesuai jadwal kita mendapatkan kesempatan OPD terkait tim inspektorat ataupun audit internal kita memberikan dukungan yang serupa terkait aksi perubahan saya dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021 yang saya berikan tema ataupun judul namanya optimalisasi pelayanan umum dan administrasi keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksaji. Oleh karenanya mohon berkenan Bapak Irban 3, Bapak Tony Kusliawan dapat memberikan materi-materi, dapat memberikan pencerahan-pencerahan sehingga kampung di Kecamatan Meraksaji akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya perlu kami laporkan bahwa peserta yang hadir yang langsung atau tidak langsung ini terdiri dari kepala kampung ataupun BPK baik secara virtual ataupun secara langsung. Kemudian selanjutnya termasuk mohon maaf staf kecamatan juga hadir para pejabatnya. Nah, selanjutnya saya mohon berkenan kepada kita semua peserta untuk dapat betul-betul memahami, dapat betul-betul mengimplementasikan apa yang jadi arahan-arahan beliau ini. Nah, aksi perubahan saya ini perlu saya sampaikan kepada seluruh tamu undangan, baik secara virtual ataupun secara langsung. Saya sebagai Camat Meraksaji saat ini salah satu pejabat Kabupaten Tulang Bawang, ada 9 pejabat yang saat ini lagi mengadakan diklat. Kalau dulu diklat PIM 3, sekarang namanya diklat aksi perubahan, diklat kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021. Seluruh peserta wajib mempunyai aksi-aksi perubahannya sesuai dengan ketentuan yang diaturkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang ditekankan kepada BPSDM Provinsi Lampung ataupun seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini setelah saya 1 bulan di kelas, terus 2 bulan implementasinya, saya mengangkat judul optimalisasi pelayanan umum dan administrasi keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksaji. Tahap pertama, saya sudah diuji oleh tim penguji ataupun oleh panitia, didampingi oleh Bapak Asisten 1 sebagai pembina ataupun sebagai mentor, sehingga ujian pertama saya tahap awal, rencana aksi perubahan saya sudah diuji. Kebenaran penguji saya Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Ferdi MR MM. Nah, oleh karenanya itu, pada kesempatan ini, mulai beberapa minggu yang lalu, saya sekarang ini mengimplementasikan di kampung-kampung. Alhamdulillah, dari awal, tahap-tahap awal kemarin, stakeholder ataupun seluruh aparatur kampung, seluruh masyarakat menyambut baik aksi perubahan saya ini.
Mudah-mudahan dalam jangka pendek ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita sudah lakukan pelayanan. Luar biasa Bapak narasumber. Semula masyarakat merasa kesulitan dalam pelayanan, mesti harus ke kampung dulu, mesti harus ke kecamatan dulu, sehingga rentang kendalinya jauh. Sekarang cukup di satu titik, apapun persoalannya bisa selesai dengan waktu yang secepat-cepatnya. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan ini, aksi perubahan saya ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridho, sehingga perjalanannya, sehingga nanti pada saat selesai akhir implementasinya, pada saat juga diuji oleh tim penguji terakhir di perkiraan di tanggal 7 September mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tentu ini tidak mungkin akan berjalan dengan sukses tanpa dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, belum saya mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya, yang telah memberikan pemikiran-pemikiran, ataupun Kakak Tony juga kemarin sebagai senior saya memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan aksi ataupun implementasi aksi perubahan saya ini akan tersusun, akan terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya yang terakhir, saya mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan ini kepada seluruh peserta, baik narasumber, baik peserta virtual ataupun secara langsung. Bila mana penyelenggaraan ini tidak terlaksana dengan baik, tidak tersaji dengan baik penempatan kami, baik tutur sapa kami ataupun yang lainnya. Saya sebagai peserta aksi perubahan sekaligus sebagai camat Meraksa Aji mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu ucapan permohonan maaf saya. Bila mana ada penyampaian saya yang berlebihan ataupun kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, saya sangat menyesal, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ermansah SEMH. Acara selanjutnya, pengarahan sekaligus pemateri dengan tema pembinaan terkait tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung di Kecamatan Meraksa Aji yang akan disampaikan oleh Bapak Irban 3, Bapak Tony Gusliawan SEAK MM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Ini hostnya udah dipersiapkan belum? Sudah. Ini sudah acara inti belum? Sudah, Pak. Oh, gladinya udah selesai? Sudah Pak, sudah selesai. Sekarang ini sudah acara inti. Kemudian mohon izin nanti Bapak langsung pembukaan, langsung materi, nanti mungkin sesi terakhir, nanti mungkin tanya jawab, habis itu penutup, selesai Pak. Oh, yang itu materi saya bisa ditampilkan tidak di sini? Ya Pak, kalau mau sekarang kita tampilkan, kalau sekarang mau ditampilkan. Oh, bisa kalau ditampilkan sekarang. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Camat yang saya hormati, Bapak Camat Meraksa Aji, Bapak Ermansah SEMH, selaku Camat juga selaku implementator proyek perubahan, optimalisasi pelayanan umum dan administrasi keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Tak lupa saya hormati juga bapak-bapak para pejabat staf kecamatan Meraksa Aji, bapak-bapak kepala kampung atau yang mewakili sekecamatan Meraksa Aji. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu karena Zoom meeting ini biasanya waktunya terbatas, saya mewakili Pak Inspektur karena beliau masih dalam kondisi pandemi ini, beliau memang membatasi aktivitasnya, sehingga saya selaku Irban 3 yang membidangi wilayah Kecamatan Meraksa Aji diminta beliau untuk mewakili kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, proyek perubahan yang dicanangkan oleh Bapak Camat ini tentu ada dua sisi yang saya lihat terkait optimalisasinya pelayanan umum sama dengan administrasi keuangan. Nah,
Di sini saya selaku dari Inspektorat Tulang Bawang tentu fokus kami pada aktivitas pengawasan terkait pengelolaan keuangan. Sebagaimana kita ketahui saat ini, yang terupdate saat ini pandemi. Pandemi COVID ini luar biasa. Seperti saya sampaikan tadi di awal, di tempat saya 2 hari berturut-turut tetangga saya meninggal. Artinya aktivitas ini perlu kebersamaan semua. Kebersamaan semua dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, aparatur, sampai seluruh lini masyarakat bergabung. Nah, di sini saya lihat terkait tata kelola pengawasan, ada sedikit problem. Ini kami alami dari 2020 kemarin. Ini suara saya jelas tidak, Pak Camat? Apakah suara saya bisa diterima, Pak? Jelas, Pak, jelas. Lanjutkan kembali. Ini pengalaman ini kan pandemi ini kita alami dari 2020 Maret. Itu sudah ada alokasi dana desa ke situ. Makanya kali ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu kebijakan dana desa dalam rangka penanggulangan dampak pandemi coronavirus disease 19. Nah, ini apa yang harus kita lihat karena ini jangan sampai nanti jadi problem bagi masyarakat kampung terutama. Jadi Bapak-bapak Ibu yang ada di Kecamatan Merasa Aji, terutama dari aparatur kampung, silahkan berkoordinasi dengan kami di Irban 3, apapun itu. Jangan sampai ketika ada masalah, baru nelpon, baru bertanya. Bapak Ibu, kami sudah meninggalkan pola-pola lama. Saya tegaskan lagi, kami sudah meninggalkan pola-pola lama. Yang watchdog itu hanya bisa menggonggong, marahin, nyalahin. Nah, kami juga ada consulting. Di sini kami akan memberikan advice, saran-saran masukan, sehingga timbul deteksi dini. Sehingga ketika ada masalah, sebelum itu sampai ke APH, kami bisa membantu Bapak Ibu. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Nah, proyek perubahan Pak Camat ini di dalamnya, termasuk di dalamnya, adalah ini tujuannya. Maka saya sangat mendukung lagi proyek perubahan nih. Lanjut, materi selanjutnya. Nah, seperti saya sampaikan, dasar kami, Inspektorat ketika melakukan pemeriksaan, ada di PP 12 2017, di situ pasal 19 ayat 4, dan ayat 4, di situ bisa sampaikan bahwa Bupati Wali Kota menugaskan perangkat daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat. Nah, selanjutnya di Permendagri 20 tahun 2018 juga di situ disebutkan bahwa kami melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Nah, sini mulai fokus nih kita di Permendes nomor 13 2020 tentang proses penggunaan dana desa tahun 2021. Selanjutnya PMK 22 tentang proses penggunaan dana desa tahun 2021. Surat edaran. Nah, di sini fokusnya di dana desa tersebut kita sudah mulai terlihat prioritas pengelolaan dana desa terkait penanganan pandemi COVID. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sesuai dengan Permenkyu 22 tahun 2020 tentang proses penggunaan dana desa tahun 2021, di sini harus dilihat ada aktivitas pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas dana desa. Jadi dana desa itu alokasinya ke situ. Apa saja di situ ada JPS, ada padat karya tunai, ada pemberdayaan usaha mikro. Nah, pemberdayaan usaha mikro ini seperti kita ketahui telah dilakukan oleh Ibu Bupati Tulang Bawang lewat program BMW, 25 program unggulan beliau. Nah, ini usaha mikro termasuk 3 kelompok kan? Karang Taruna, Ibu PKK, dengan Muslimah yang 2020 itu. Artinya dari pemerintah daerah juga ada, dari dana desa juga nanti digelontorkan di sini. Jadi di sini ada JPS, padat karya tunai, pemberdayaan. Selanjutnya, next. Tadi di poin terakhir bahwa pemerintah desa wajib untuk mengalokasikan anggaran ini. Jadi nanti mungkin Bapak aparatur desa di kampung bisa mulai, kalau belum nanti kan ada proses perubahan karena nanti ada dampaknya, nanti saya jelaskan lagi.
Jadi di sini selalu Permenq tersebut besaran BLT bantuan langsung tunai dana desa tadi sebesar 300.000 per bulan sampai dengan bulan ke-12 per keluarga. Nah, ini 12 bulan dilakukannya. Next. Nah, balik dulu sebentar. Ada poin penting di sini. Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan bantuan langsung tunai desa selama 12 bulan tahun anggaran 2021 ini, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran 2022. Nah, ini sekali lagi poin terakhir ini penting buat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di tahun 2022 karena tidak melakukan alokasi ini akan digunakan sanksi pemotongan 50%. Lanjut. Ini tata cara penyaluran dana desa tahun anggaran 2021 di kebijakan umumnya. Ini tingkat pusat, dana desa disalurkan rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Dan di sini saya lanjut saja ke poin keempat. Penyaluran dana desa untuk BLT dana desa disalurkan setiap bulan secara prorata. Nilai total penyaluran setahun. Jadi KPM keluarga penerima manfaat kali 300.000 kali 12 bulan. Nah, di poin B-nya penyaluran dana desa tadi itu ada dibagi dua, desa reguler 3 tahap, desa mandiri 2 tahap. Tapi saya pikir di Meraksa Aji belum ada dana desa mandiri. Sudah ada belum desa mandiri, Pak Camat? Next, lanjut. Nah, ini besaran penyaluran dana desa reguler, ada tahap 1 40%, tahap 2 40%, tahap 3 20%. Di tahap 1, poin A-nya, dana desa untuk non-BLT disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT bulan 1 sampai dengan bulan 5. Jadi, non-BLT itu dikurangi BLT-nya. Nah, di poin B-nya seperti itu juga. DD untuk BLT desa bulan 1 sampai bulan 5 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Ini 1 sampai 5. Nah, tahap 2 ini besarannya 40% juga sama, tapi dari bulan 6 sampai bulan 10. Nah, di tahap ketiga itu dari bulan 11 sampai 12. Next. Ini teknis semua, nanti bisa dibaca lah ya, karena besarnya teknis semua aja. Lanjut. Nah, ini desa reguler. Desa reguler tahapannya sama juga 40%, 20%. Persyaratan penyaluran dana desa dan non-BLT desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Jadi paling cepat bulan Januari ini terkait disiapkan oleh Pemda ya, Perkada, peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa disiapkan oleh Pemda. Yang kedua di tingkat desanya yaitu penyusunan peraturan desa APBDes atau APBKM-nya. Jadi di tingkat Pemda nanti yang ngatur tata cara pembagiannya, di tingkat desanya terkait penyusunan perdesnya. Tahap kedua paling cepat bulan Maret dokumen persyaratan. Nah, ini dokumen persyaratannya yang harus diperhatikan oleh Pak Care ini atau Pak Sekretaris Desanya. Laporan realisasi penyerapan capaian keluaran dana desa tahun 2020. Ini selama ini pengalaman kami ketika melakukan pemeriksaan, laporan realisasi ini belum selesai walaupun lewat akhir tahun. Problemnya yang sering saya lihat, kami amati, pekerjaan ini sering dirapel atau direlembur. Nah, ini problem-problem yang terus, problem klasik tapi berulang terus. Dibedah lagi ke belakang ada apa? Ya banyak problemnya. Problemnya mulai dari kepemimpinan, leadership di lapangan, kurangnya transparansi. Nah, ini problem-problem sebenarnya. Kenapa laporan realisasi ini tak tercapai? Sehingga staf di bawahnya terjadi kendala. Ini kalau dibedah lagi panjang lagi. Kenapa laporan? Nah, ini laporan realisasi ini dibutuhkan untuk proses penyaluran dana desa non-BLT. Nomor 2, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 tahun 2021. Rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dari rata-rata capaian keluaran
35%. Perkades penetapan KPN BLT tahun 2021. Ini tahap ketiga juga sama seperti itu, bisa dibaca. Next. Nah ini persyaratan penyaluran dana desa non BLT dana desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Ini untuk desa mandiri, kalau tadi desa reguler. Desa itu ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Tapi itu yang menentukan dari Permendes, dari Kementerian Desa. Jadi ada dirjennya yang akan menilai masuk kategori mana desa-desanya, ada kriterianya sendiri-sendiri. Kriterianya dari kriteria lingkungan, ada 12 variabel, kriteria ekonomi ada 35 variabel, kriteria selanjutnya ada satu lagi. Tapi yang menentukan dari sana. Tahap 1 60%, tahap 2 40%. Paling cepat bulan Januari dokumen persyaratan yaitu perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rencana. Ini sama yang tadi ya, sama dengan yang tadi itu. Sama, intinya poinnya sama. Bisa dibaca nanti. Next. Ini ketentuan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLT dana desa. Nah, ini di tengah, di bawah, panah ke bawah itu ada kriteria keluarga penerima manfaat. Ini yang perlu diperhatikan. Paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Berdomisili artinya tinggal di tempat tersebut. Jangan sampai problem kayak di tempat lain, APH masuk. Kenapa? KTP-nya memang di situ, tapi nggak tinggal di situ. Ini jadi problem juga. Jadi verifikasinya harus benar-benar di tingkat lapangan nanti itu. Jangan sampai karena sanak saudara atau family dimasukkan, padahal tidak tinggal di situ, walaupun KTP-nya di situ. Jadi ketika memilah-memilah tersebut harus benar-benar terverifikasi dengan valid. Kedua, tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bansos tunai, dan program bansos pemerintah lainnya. Nanti saya jelaskan untuk poin kedua. Ini yang terjadi di lapangan. Ketika sudah membagikannya ternyata double. Ini tidak diperkenankan, bantuan langsung tunai itu double nanti. Yang ketiga, penetapan calon penerima BLT mempertimbangkan DIKS dari Kemensos. Nah, ini yang sering kadang-kadang jadi trouble juga ketika proses di lapangan. Misalnya dana dari Kemensos, data dari Kemensos ini tidak terupdate atau 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Kan dunia ini selalu berubah, Bapak-bapak. Tadinya rumahnya geribik, sekarang rumahnya sudah gedong. Atau sebaliknya, rumahnya dulu gedong, tapi ternyata nggak punya pekerjaan lagi. Kebunnya habis, penghasilnya habis. Rumahnya bagus tapi memang secara kriteria, tapi dia tidak punya penghasilan. Ini terjadi. Nah, update-update ini harus ada verifikasi lapangan sehingga nanti dibawa ke dinas sosial untuk diperbarui. Jangan sampai hal-hal teknis ini hanya dilihat secara kasat mata saja tanpa melihat kondisi realnya. Ini jadi problem juga. Terkait kriteria KPM ini Bapak-bapak sekalian nanti di lapangan harus hati-hati. Karena dana desa sekarang banyak fokus di sini. Memang infrastruktur akan sedikit terhambat, tapi memang dengan kondisi pandemi saat ini, Bapak-bapak kepala kampung harus lebih aware terhadap lingkungannya. Next. Ini langkah-langkah strategis percepatan penyaluran dana desa. Di sini pertama dilakukan oleh pemerintah desa tentunya segera menetapkan APBDes tahun 2021. Ini melaksanakan musdus seperti kita jalani selama inilah. Ini kan sudah di tengah tahun. Artinya walaupun ini prosesnya sudah jalan, Bapak Ibu ketika ada sesuatu yang perlu diperbarui atau diperbaiki, seyogyanya nanti diperbaiki terkait penanganan COVID ini. Next. Nah, ini Bapak Ibu, pengalaman kami tahun lalu terkait audit atau pengawasan terkait penyaluran BLT.
Ini yang sering kami temuin. Jadi ini temuan bukan semuanya, tapi ini istilahnya rangkuman kami atau poin-poin penting yang sering kami dapati di Inspektorat Tulang Bawang terkait pengelolaan BLT. Satu, pada SPJ spesimen tanda tangan penerima BLT tidak sesuai dengan KTP. Nah ini kembali yang tadi saya bilang kriteria penerima KPM tadi itu ketika di tengah-tengah tadi itu tidak sesuai tadi itu, verifikasinya tidak valid. Artinya problem selalu data. Data itu memang agak ribet Bapak-bapak sekalian. Tapi kita selalu harus bergerak berdasarkan basis data. Nah, data ini juga harus dikonfirm dengan fakta di lapangan. Ini yang sering kami temukan. Nah, nanti tolong di cross check Pak Kaurnya, Pak Bendaharanya. Terjadi juga nggak di kampung Bapak di Kecamatan Meraksa Aji? Jadi spesimen tanda tangan penerima BLT tidak sesuai dengan KTP. Ini tolong di cross check nanti. 2, penerima BLT tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Nah ini saya bilang tadi, dapat BLT dia terima kartu praseja, terima bantuan sosial lainnya. Nah ini tolong diverifikasi ulang. Next. Nah saya kira itu Pak Camat, Bapak-bapak Ibu sekalian di Kecamatan Meraksa Aji, sengaja saya rangkum terupdate karena ini prosesnya Zoom, sehingga saya pikir saya nggak bisa berlama-lama. Kalau kita ngebahas apa yang disampaikan di proyek perubahan Pak Camat ini banyak sekali, tapi itu dalam forum diklat. Jadi kalau dalam forum seperti ini, saya pikir materinya akan terlalu tidak efektif juga karena harus ada praktek-praktek lapangannya untuk proses pengawasan keuangan. Artinya di kesempatan ini Pak Camat, di kesempatan proyek perubahan ini, kami mendukung sekali aktivitas kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Camat Meraksa Aji, Bapak Ermansyah SEMH, karena sinergitas ini diperlukan mulai dari pihak kecamatan selaku Binwas, bimbingan dan pengawasan juga, bukan hanya di pelayanan umum, tapi di pengawasan juga. Kalau pelayanan umum mulai dari admin duk dan sebagainya lah, itu ranahnya Pak Camat. Di Pak Camat juga ada Binwasnya. Nah disinilah kami sebagai salah satu stakeholder dari proyek perubahan Pak Camat, saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Ketika tata kelola desa ini lebih baik, tentu Pak Camat akan lebih tenang. Tentu kami juga akan lebih tenang. Jadi kalau ada asumsi atau pikiran dari pihak kampung bahwa inspektorat ini sukanya dapat temuan, enggak Pak. Kalau perlu nggak ada temuan itu lebih baik. Tapi kan harus diuji dulu. Harus diuji dulu bahwa memang tata kelolanya bagus. Bapak Ibu banyak sekali ketika bermasalah itu nelpon saya ketika dipanggil APH, baru nangis, iya Bang, tolong saya Bang. Tapi selama kami kasih ruang untuk berkonsultasi, berkoordinasi, itu alhamdulillah dari pengalaman kami dari 10 kampung misalnya, paling hanya 3 kampung yang berkoordinasi. Itu kenapa? Ya karena terbuka. Kenapa terbuka? Ya karena memang nggak ada macam-macam di baliknya. Kita bisa aman kalau kita memperbaiki diri dulu. Nah itu poin-poin penting dalam pengawasan. Kalau masalah administrasi keuangan nanti kita insentifnya, artinya proyek perubahan ini bukan hanya akan berhenti di sini apa yang dicanangkan oleh Pak Camat. Kita akan lanjut di tempat lain. Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan kami. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu bawa apa-apa. Enggak seperti itu lagi inspektorat. Sudah kami tinggalkan zaman-zaman jahiliyah seperti itu. Artinya ketika Bapak Ibu, jadi seperti ini, ada problem dulu. Kepala kampung ketika masuk di APH, dia minta kami membantu ketika dipanggil oleh APH, kami membantu. Nah, membantu di sini, jangan salah Bapak Ibu sekarang, kami akan membantu itu, asuran jasa kami di inspektorat ada 2, asuran sama consulting. Dari mana asuran? Asuran itu penjaminan, dari mana? Ketika kami meriksa. Nah, ketika Bapak Ibu diperiksa oleh kami, seharusnya Bapak Ibu senang. Kenapa? Disitulah kami ketika ada kekeliruan kami bina, oh ini harus diperbaiki. Bayangin ketika temuan Bapak Ibu yang nemukan oleh APH. Ada nggak untuk pembinaan? Nggak bisa Pak. Kalau nggak pidana, langkah selanjutnya apa kan itu. Tapi kalau kami nemu masih bisa dibina nanti, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus mulangin ke kas kampung, mana yang antresinya kurang.
Nah ini seharusnya kalau diperiksa, saya selalu bilang kalau diperiksa dibina oleh kami harusnya Bapak senang. Coba bayangin kalau yang meriksa APH, itu fungsi kami. Kami bukan lembaga penghukum Bapak Ibu, kami membina Bapak Ibu sekalian. Jadi keterbukaan, transparansi itu penting bagi kami. Karena Bapak Ibu nggak ada masalah, kami juga senang. Jangan sampai kami diminta oleh APH untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Pernah tim kami pulang sampai jam 3 dini hari. Nah ini kan jadi problem. Jadi kami membantunya seperti itu. Ketika Bapak Ibu dilaporkan oleh media, LSM atau apa, ketika kami sudah audit, disitulah kami membantunya Bapak Ibu. Kami bukan pengacara negara, ketika dipanggil Bapak Ibu nanti akan membela. Kami bukan pengacara negara. Gimana cara kami membantu? Nah, saat kami diaudit itulah, LHP kami itulah yang untuk bantu Bapak Ibu ketika sudah ditindaklanjuti. Tapi ketika Bapak Ibu nggak menindaklanjuti, ya sudah. Ini banyak problem seperti ini. Ketika dipanggil, LHP nggak pernah ditindaklanjuti, dipanggil baru bingung. Ini terjadi banyak sekali yang seperti ini. Makanya kami, karena kami ini bukan APH, mau ditindaklanjuti mau tidak, ya silakan. Tapi dokumen itu sampai 25 tahun akan tetap dipakai. Jadi dengan kami ini harusnya Bapak Ibu bersahabat, berteman. Jangan dijauhi kami. Dan kami juga nggak ada itikat untuk nyari-nyari temuan atau nyala-nyalain, tidak. Kira-kira itu Pak Camat, saya konsennya tidak secara luas dalam bentuk tata kelola aspek keuangan secara global, karena memang banyak sekali dari mulai penyusunan BKU dan sebagainya, dan ini aktivitas ini selama ini sudah dilakukan. Artinya saya fokus ke update terkini terkait dengan pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Kira-kira itu Pak Camat, sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada permasalahan atau ada yang mau didiskusikan silahkan saja. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Camat. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Baik peserta secara virtual ataupun secara langsung bisa melakukan pertanyaan. Disilakan, file bertanya. Tulisin namanya dulu. Tolong tulisin nama Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Camat yang terhormat, pada seluruh peserta Zoom meeting di Kecamatan Meraksa Aji, kepada yang terhormat Bapak Inspektur atau yang mewakili Bapak Irban 3. Dalam hal ini saya perkenalkan, nama saya Eldian Saputra, Kasih PMD Kecamatan Meraksa Aji, dan merangkap sebagai Kepala PJ Kepala Kampung Margajaya, Kecamatan Meraksa Aji. Pada yang terhormat Bapak Irban 3, ada yang ingin saya tanyakan mengenai pengelolaan anggaran dana desa di bawah pengawasan kecamatan di Kecamatan Meraksa Aji, khususnya umumnya Kabupaten Tulang Bawang. Apabila sedang berjalan di waktu yang sekarang ini Pak, lagi pencairan di tahap kedua, pembangunan di kampung-kampung, khususnya di kampung Meraksa Aji. Seperti yang Pak Irban kemukakan tadi, mungkin kami dari pihak kecamatan sebelum akhir tahun akan menyarankan kepada seluruh kampung-kampung segera berkoordinasi dengan Irban 3 Inspektorat untuk pembenahan administrasi keuangan sebelum selesainya penggunaan dana desa. Apakah boleh di waktu-waktu dekat Pak? Karena dengan keadaan sekarang yang pandemi, kan kami perlu bertatap muka Pak, khususnya untuk carik dan kaur itu Pak. Apakah boleh kami ke Inspektorat Pak?
untuk berkunjung dan minta wawasan dan pembinaan khususnya mengenai pembangunan. Karena kami ini bingung Pak. Pertama ya situasi keadaan kita. Terus kita ini butuh bimbingan langsung dari bapak-bapak. Karena ya seperti yang seperti Bapak bilang, sebelum APH turun kami minta pembinaan dari Pak Irban ataupun tim dari Irban 3. Itu saja Pak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pertanyaan yang kurang berkenan. Saya selaku Kasih PMD dan PJ Kepala Kampung Marga Jaya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya tanggapi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Elgi Saputra, PJKK Marga Jaya. Ini jadi problem memang Pak Saputra. Saya sambut inisiatif Bapak untuk berkoordinasi dengan kami. Tapi untuk saat ini memang di ruangan saya pun sudah saya bagi jadwal ngantornya Pak. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Karena kondisi saat ini memang lagi genting. Jadi gini aja Pak. Mungkin nanti bisa WA. Jadi gini, ketika ada problem, spesifiknya apa? Apa yang mau didiskusikan? Jadi bukan berkas, datang semua, terus minta direview. Jadi Bapak problemnya di mana? Apa yang jadi permasalahannya? Jadi dikonkretkan saja. Karena saya pikir aparatur di tingkat kampung ini sebenarnya sudah mengetahui. Banyak sekdes-sekdes yang mumpuni sebenarnya. Cuma problemnya banyak faktor X. Banyak faktor X yang jadi hambatan di dalamnya. Ini analisa saya secara pribadi karena di inspektorat saya sudah lama. Saya menganalisa seperti itu. Tapi hal seperti ini namanya deteksi dini. Ketika ada itikat kami akan sambut. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngasih sesuatu, kasihlah Bapak Ibu, nggak ada masalah. Itu sudah hadiah terbaik buat kami. Bapak Ibu terhindar dari masalah, terhindar dari aduan. Kalaupun aduan bisa menanganinya, itu hadiah terbaik buat kami. Kami tidak berharap apapun atau tidak ini nggak seperti itu. Jadi Pak Saputra, nanti koordinasinya poin-poinnya mana Bapak yang alami kesulitan. Ketika nanti ini perlu lebih intensif berkunjung, memang baiknya berkunjung, tapi sebagusnya sebelum berkunjung kita koordinasi dulu. Takutnya kami lagi sibuk di mana, Bapak kami datang seolah-olah Bapak nggak respon, ya nggak baik juga bagi kami. Jadi koordinasi dulu HP kapan mau datang, terus sebelum itu poin materinya apa dulu, kan bisa dicicil nih, bukan semuanya. Jadi dulu sebelum pandemi ini saya buka seluruh lebar-lebarnya, tapi ya memang nggak ada yang memanfaatkan itu. Baru nelpon, baru nangis, baru mewang setelah APH udah manggil. Kan jadi problem. Banyak kemarin saya cerita aja buat Bapak-Bapak sekalian. Nanti di Kecamatan Meraksa Aji, saya hanya akan masuk 3 kampung, tapi tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi saya ulangi lagi, kami nanti akan hanya masuk 3 kampung dan basis kami data Pak. Jadi bukan karena nggak suka atau karena ngincer kampung ini, tidak. Kami berbasis data, kami akan nilai dari jumlah anggaran, terkait tindak lanjutnya, terkait aduan masyarakat, kecepatan tindak lanjutnya, ini akan kami nilai, sehingga akan kami masuki nanti 3 kampung tahun 2020 dan 2021. Jadi perhatian, sebenarnya kami rencana mau masuk bulan ini, tapi karena pandemi jadi problem bagi kita bersama, sehingga agak rumit juga. Saya nggak akan menyebutkan di sini kampung mana, tapi 3 kampung itu akan masuki tahun 2020 dan 2021. Karena problemnya gini, kadang-kadang 2020 nggak kelar, 2021 dilariin ke situ. Nah ini akan kami nilai. Nanti yang lain yang tidak diaudit, tidak diperiksa, bukan berarti nanti nggak akan dimasuki. Jadi itu hadiah dari kami. Kampung yang tertib, kampung yang tidak ada masalah, ya mungkin tidak kami periksa. Tapi kalau minta suatu saat direview, silahkan buat nota dinas, buat surat. Bapak kami minta direview.
Jadi sebelum didatengin minta revisi silahkan Pak. Itu. Jadi Pak Algi nanti kawan-kawan yang lain, aparatur kampung lainnya silahkan berkoordinasi dengan kami Pak. Sebelum jadi masalah lebih baik kita koordinasi dulu. Kira-kira itu Pak Saputra, ada yang mau ditanggapi lagi? Terima kasih Pak. Kami akan merencanakan dan berkoordinasi juga dengan Pak Camat mengenai kunjungan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi di kampung-kampung Kecamatan Merasaji, Pak. Khususnya dengan pembangunan yang bersangkut dana desa di seluruh kampung Kecamatan Merasaji, Pak. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Cari Raja Wali. Pak Rohman, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Camat, saya Rohman dari Sekdes Padun Raja Wali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyaluran BLT dana desa. Karena di musim pandemi ini kita salurkan secara cash, memang tidak membuat rekening, kita salurkan door to door, jadi tidak dikumpulkan di balai kampung. Itu apakah menyalahi atau tidak? Dan ketika memang door to door, berkas apa saja yang harus kami persiapkan sebagai bukti pertanggungjawaban dari kampung, begitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan pembangunan Pak, ini mohon maaf, ternyata di musim pandemi ini banyak harga yang berubah, ya, banyak harga yang berubah drastis, ya. Kemarin di Kabupaten Raja Wali harga besi, ya, kita mau beli besi yang 3 in, ternyata di pasar itu sudah tidak ada Pak. Kemudian kami yang banyak ini terjadi yang ada di toko ini 2 in. Ketika kita mau melakukan perubahan besi, karena itu untuk tiang lapangan bola voli Pak, jadi di rapnya itu 2,5 bukan 3, 2,5, ternyata di pasar itu tidak ada. Yang banyak hanya 2. Kalaupun mau pesen katanya 1 tahun aja belum tentu ada yang 2,5 in itu Pak. Jadi ketika kami mengalami perubahan rap, yang implementasinya nanti mungkin di 2 in, karena barang itu ada, berkas apa saja yang harus dipersiapkan dan kami harus koordinasi ke mana saja seperti itu Pak. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman dari Paduan Raja Wali. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi saya memahami ketika dilakukan pembagian BLT door to door untuk mencegah terjadinya kerumunan. Nah, yang jadi masalah ketika kalau tanda terima ya silahkan saja, ada tanda tangan lah. Ada tanda tangan, sudah diterima, ada fotonya lebih bagus. Nah, ini jadi problem. Kalau SBJ itu aja sih, foto tanda tangan yang terima, Bapak siapa, Pak Badu, RT mana, tanda tangannya dibuat tabel gitu kan. Dan diterima sudah. Yang jadi masalah nanti ketika, ini saya ingatkan saja, saya tidak menduga Pak Rohman atau aparatur lainnya melakukan kecurangan. Enggak masalah dengan cara door. Jadi masalah ketika ada bahasa sumir. Harusnya terima 300.000, enggak taunya cuma 290 misalnya. Ada potongan 10.000 misalnya. Oh, buat ini, buat itu. Nah, itu jadi masalah nanti. Masalah teknisnya baginya untuk uang transportasi misalnya kan. Dengan alasan apapun alasannya itu tidak diperkenankan. Kalau terimanya 300.000 ya 300.000 harus diterima dia. Jadi jangan sampai ini karena
door to door. Bukan karena itu sebenarnya. Masalahnya akan seperti itu ketika terjadi pemotongan di tengah jalan atau ada biaya-biaya selanjutnya. Nah, itu yang akan jadi masalah Pak Rohman. Kalau masalah teknis nggak akan masalah. Selama duit itu diterima utuh, tidak ada potongan dengan alasan apapun, itu tidak akan masalah. Nah, kalau mau ada biaya transportasi, seharusnya ya ada dialokasikan aja di anggaran di situ. Sehingga Bapak Ibu tidak melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Ini yang jadi masalah. Jadi ketika pandemi harusnya ketika sudah ada di APBKAM, itu formal Bapak Ibu. Maka APBKAM itu sebenarnya dasar hukum. Ini untuk apa di APBKAM itu. Jadi harusnya ketika ini dianggarkan, biaya transportasi. Bisa aja sah-sah saja di musdis dianggarkan. Sehingga Bapak Ibu ketika di lapangan prakteknya tidak akan melakukan pungutan. Atau Pak, bensin dari mana kami Pak kalau ambil kayak gini. Saya coba memahami teknis-teknis di lapangan. Tapi ini jangan disalahgunakan. Artinya kalau mau diformalkan saja dianggarkan di situ. Selama itu disetujui, diperkamkan nggak masalah. Itu dasar hukumnya. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil 10.000 aja, nanti ada yang ngadu. Wah, habis Bapak Ibu. Nanti bisa kawan-kawan sebelah kan. Kasihan Bapak Ibu. Saya juga sedih kalau Bapak Ibu ketika ada problem ditanya-tanya ini itu saya nggak bisa ngebantu. Kalau salah saya nggak bisa bantu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah konsultasi sebelum terjadi masalah, insya Allah saya bantu. Lillahi ta'ala. Paham ya Pak Rohman ya, Bapak-Bapak yang lain juga ya. Artinya teknis di lapangan silahkan saja, tapi jangan menyimpang dari prosedurnya. Oh boleh. Oh kok saya ada di sana door to door aman, di tempat saya door to door kok jadi masalah. Ya ketika ditelisik lebih jauh terjadi itu tadi itu. Nah itu yang nggak boleh. Nah pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua cenderung teknis, tapi ini selalu yang terjadi selama ini di tingkat kampung. Ketika harga besi naik karena masa pandemi ini, dilihat di APBKAM-nya, dilihat di RAP-nya. Ketika RAP-nya memang belinya katakanlah tadi 3 inch, jangan berubah dari situ. Oh, duitnya nggak cukup, Pak. Terus kecil. Bapak Ibu udah nyalai aturan. Digoreng orang nanti. Kalau mau dibuat adendum di perubahan dulu. Nah, teknisnya harus diukur kekuatannya. Kalau turun inch-nya ya kan jumlahnya akan naik. Tentu orang teknis yang akan ngitung ini. Dirubah dulu di adendum, namanya ada perubahan di situ. Kalau harganya naik, di perubahan nanti dirubah. Kalau tetap mau 3 in, dirubah, harganya dinaikin. Jangan langsung diimplementasikan, Bapak Ibu nanti. Ini yang jadi problem selama ini. Misalnya RAP-nya nggak ada jendela, ini contoh lain sisi lainnya, nggak ada jendela. Tapi karena kepala kampungnya pengen, oh ini kurang bagus, tambahin jendela di sini. Itu jadi masalah hukum. Nggak bisa kita kayak rumah pribadi, semena-mena kita rubah-rubah bentuk ruangan itu. Kalau gambarnya cuma 2 pintu, ya 2 pintu. Kalau mau ditambah jadi 3, RAP-nya dirubah juga. Kalau ini mau diturunin dari 3 in, jadi 2 in karena alasan harga, RAP-nya dirubah juga. Kalau mau tetap 3 in, tetap naik 3 in atau 6 in, tetap 6 in katakanlah misalnya besaran seperti itu, 6 in cash. Jaraknya dirubah, ngikutin harga pasaran. Jadi hitam di atas putih, RAP itu penting Bapak Ibu. Disitulah selama ini kawan-kawan yang merasa kuat tadi itu jadi objek oleh oknum tertentu. Karena apa? Karena hitam di atas putihnya ini nggak diperbaiki. Nah kasihan saya. Nah ini kenapa? Karena konsultasinya kurang. Ngobrol dengan kami itu nggak masalah Pak. Nggak ada ininya nggak harus bawa itu nggak. Bapak Ibu aman, Bapak Ibu nggak ada masalah, itu udah hadiah terbaik buat kami. Nggak ada yang ngaduin. Kalaupun diaduin Bapak Ibu bisa ngelawan, bisa menjawab. Sama cerita kepala kampung di tempat lain dipanggil oleh APH. Nah gara-gara ngikutin Bang Tony saya dipanggil APH sampai jam 6. Nah setelah dipanggil Bapak ngapain? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Bayangin kalau Bapak bermasalah. Gimana? Iya ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ada pengalaman, oh dipanggil APH seperti itu gini. Ada pengalaman tapi nggak diapa-apain. Kenapa? Karena bener. Coba kalau tadinya itu dia penuh bermasalah sebelumnya. Jadi ketika ngikutin saran saya dianggap rugi. Tapi setelah saya jelasin, iya juga ya bener ya. Nah ini yang sering terjadi. RAP ini apa yang dibilang Pak Rohman ini terjadi selama ini seperti ini. Dirubah-rubah ruangan, harga naik, RAP-nya nggak dirubah. Aspeknya nggak memahami. Nah ini jadi problem Pak. Harga naik nggak kebeli. Jangan dipaksain beli atau diturunkan speknya. Kena masalah nanti. Pak nggak cukup lagi kalau beli yang 3 in. Kami harus beli yang 2 in setengah.
tapi RAP-nya tetap 3-in. Bapak Ibu implementasikan dengan dalil harga, tetap salah. Tetap kena jadi masalah hukum itu. Jadi kalau mau dirubah dulu. Gitu Pak Rahman ya. Jadi kita nggak bisa merubah semau-maunya belanja itu. Silakan kalau mau di ini. Baik, terima kasih Pak atas arahannya. Kita segera koordinasi dengan pihak pendamping desa dan aspeknya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, peserta virtual ada yang ingin bertanya? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ini sebenarnya pertanyaan saya pikir banyak, cuma mungkin mau nanya segan, mau bertanya juga ada yang takut kena marah atau gimana, saya nggak tahu juga. Mas Imam Bina Tapi Bumi mau bertanya? Silahkan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Irban 3, yang saya hormati Pak Camat dan rekan-rekan semuanya, Aparatur Kampung, serta Pak Kakam. Yang ingin saya tanyakan masih tentang BLT-DD, bahwasanya BLT-DD sudah diperkamkan oleh kampung. Nah, kemudian Pak Imam. Pak Imam. Ya, Pak Sekdes Bina Bumi, Pak. Ya. BLT-DD nama-namanya sudah diperkamkan. Kemudian ketika penyaluran di budaya masyarakat kami itu, yang nama yang diperkamkan itu pasti nggak hadir. Yang hadir itu istrinya, kadang anak yang belum usia 20 tahun pun kadang disuruh mengambil gitu Pak. Nah, pertanyaannya di dalam materi tadi ada temuan BLT tanda tangan penerima tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di KTP. Nah, kami banyak itu Pak, bapaknya kadang-kadang merantau, bapaknya kadang-kadang sibuk bekerja, alasannya seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada yang tidak hadir suami istri, yang hadir ibunya atau mertuanya. Nah, itu seperti apa Pak pembenahannya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imam, pertanyaan bagus juga itu yang sering. Jadi problem utamanya Pak Imam, bapak-bapak yang lain, problem seperti ini terjadi nanti akan membuat pusing aparatur kampung. Ketika diverifikasi atau ginilah katakan, ini terjadi, ini fakta terjadi. Saya nggak nerima. Ini katakanlah kalau yang nanya kami enak ya bisa verifikasi. Katakanlah yang nanya APH, harusnya Pak Badu misalnya. Ketika Pak Badu ditanya, Pak Badu terima duit enggak? Ini tanda tangan Pak Badu bukan? Enggak, saya enggak terima duit. Tanda tangan Pak Badu bukan? Bukan. Terus udah diterima, diwakilkan ke anaknya atau cucunya atau siapa? Cucunya bilang enggak dikasih duitnya. Kira-kira jadi masalah hukum enggak? Kan jadi masalah. Artinya gini, siapa yang berhak di situ ketika memang nggak bisa hadir seharusnya ya harusnya dia dikasih bantuan, nggak mau hadir ya seharusnya kalau saya, karena dokumen ini penting Pak. Kadang-kadang gini, problem ini terjadi kenapa? Karena akhirnya jadi main-mainan. Ketika tanda tangan nggak sesuai, jadi problem di lapangan itu. Ini jadi mainan oknum. Ternyata begitu implementasi nggak tepat sasaran, nggak sesuai orangnya gitu. Memang akan merepotkan bapak-bapak ketika diuji, memang mereka ngakuin nerima, enak. Ketika mereka sebaliknya, nah ini jadi problem aparatur kampung. Nah ini harus dicari solusinya. Ya kita nggak boleh begini Pak Imam, kita nggak boleh laju di kondisi yang kita saat ini susah semua, sulit semua, kita semau-maunya. Oh ya sudah, kalau nggak dikasih, nggak mau datang, nggak kami kasih, kan jadi problem juga. Artinya ada dulu dialog. Pak gimana ini, kalau misalnya Bapak nggak bisa hadir, kami
akan alihkan yang lebih membutuhkan, atau kalau Bapak bisa hadir jadi problem dari kami rumit, Bapak harus bantu kami, diajak dialog dulu, diajak komunikasi dulu. Jadi jangan sampai problem itu risiko ditanggung oleh aparatur kampung. Ini jadi risiko loh Pak. Jangan dikira ketika ini ditanyain Bapak nggak akan jadi masalah. Jadi masalah. Ketika kasus seperti yang saya bilang tadi, itu contoh-contoh kecil tadi terjadi, saya nggak nerima Pak, ini bukan tanda tangan saya. Diuji tuh. Kalau di pengadilan gimana pasti diuji kayak gitu. Tanda tangan Pak? Bukan. Saya nerima nggak? Enggak. Cucu nggak ngasih nggak? Enggak. Terus siapa yang ngambil itu? Nah, akhirnya dibilang nggak tepat sasaran atau nggak terima. Akhirnya apa? Kan kasihan aparatur kampungnya. Tapi permasalahan ini nggak pula kita langsung saklek, kita nggak nyari solusi. Jadi ada komunikasi dulu dengan jajaran RT mungkin ke bawah. Makanya aparatur di bawah itu harus digerakkan, mesin-mesin birokrasi di bawah itu harus digerakkan, sehingga nggak ditampung sendiri oleh Pak Imam selaku sekdes atau kepala kampung. Nah ini mesin-mesin ini dijalankan. Ketika nggak berjalan kenapa? Ya leadership-nya yang kurang. Saya selalu ngamati. Buktinya ada kampung X yang bagus. Saya lihat kenapa? Oh leadership-nya bagus. Nggak semua dikendalikan dia. Sehingga apa? Semuanya bisa bergerak mesin-mesin birokrasi. Dari tataran tingkat RT, RW, sampai KAUR, sampai ke atas sekdes, sampai ke kepala kampung jalan. Kenapa? Oh tata kelolanya benar. Tapi kalau semuanya kocok bekem, tusuk sate, dikelola satu orang, nggak akan jalan itu. Jadi bisa dinilai sebenarnya kenapa ini berjalan semua, ini kok enggak, itu leadership-nya kelihatan sekali. Problem itu problem real di lapangan. Kenapa RT nggak mau jalan itu pasti ada lihat. Maka tata kelola itu nggak bisa kita menang-menangan semua dikuasai satu orang atau tertentu, nggak bisa. Leadership sangat berpengaruh sekali terhadap tata kelola di tingkat desa. Kira-kira gitu Pak Imam. Jadi apapun bentuknya, hati-hati dengan data, hati-hati dengan spesimen, hati-hati dengan SPJ. Karena itu akan terjadi seperti itu. Nanti kasihan Pak Imam ketika jadi masalah hukum. Tapi sebelum ke sana digerakkan tadi saya bilang. Saran saya seperti itu, ada komunikasi dulu. Kalau Bapak nggak mau datang, Bapak nggak bisa makili, gimana nih Pak? Jangan sampai beban ini ada di kami. Kami pengen bantu Bapak, Bapak bantu juga kami. Kan gitu. Ketika diuji nggak ngakuin tadi kerok, pas nggak ngakuin tadi itu kan kerok, masalahnya di Bapak. Gitu kira-kira Pak Imam. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau kemarin saran dari pos itu tentang BST kan Pak, yang penting ada di dalam KK itu gitu. Kemudian di situ di sampingnya ditulis keterangan bahwasanya ini adalah anak ataupun istrinya gitu Pak. Di tanda terima itu gimana Pak? Itu pihak pos, yang dana dari pos ya, bukan iya. dari dana BLT kampung kan? Ya BST. Ya BST itu bukannya dana kampung. Ini kan yang Bapak tanyakan dana BLT dana kampung kan? Ya. Ya itu tadi Pak Imam, nggak masalah ketika dikonfirm ngakui. Ketika dikonfirm nggak ngakui terus ngadu. Jadi problem nggak? Kan kita sama pasangan saja kadang-kadang jadi problem. Apalagi sama orang bergerak dengan permasalahannya tiba-tiba itu terjadi Pak. Di pengalaman yang saya tangan-tangani terjadi seperti itu. Nerima tapi nggak mau nerima. Hitam di atas putihnya memang nggak nerima gitu. Kecuali Bapak punya dokumentasi, fotonya ada, maka dilengkapin itu untuk mencegah tadi itu. Namanya mitigasi risiko. Oh, foto aja nih anaknya. Apa yang dilakukan oleh saran dari kantor pos bisa saja. Tapi ketika nggak ngakuin tadi itu problemnya di sini. Nah, ini yang harus kita kelola dulu. Ada potensi masalah kan ini. Difoto makanya, oh ini anaknya, difoto didampingi. Ketika bukan yang asli, Bapak lengkapi dokumen-dokumen. Oh, benar diambil oleh ini. Diwakili. Kalau perlu ada surat kuasa untuk mengambilnya, surat kuasa dari si yang berhak nerima tadi itu. Ya. Karena yang bisa gugat Bapak tadi itu yang nerima itu yang namanya tercantum. Yang jadi masalah ketika kawan ini lupa atau nggak ngakui ketika ada konflik politik atau konflik sosial, habis ngapain ribut terus nyari masalah, Bapak kan jadi ketemu tuh problemnya. Kan gitu yang terjadi. Selama fan-fan aja ya nggak masalah. Tapi ketika ada masalah, ada konflik atau apa, ketemu kan Bapak. Nah ini yang harus dimitigasi. Ada tindakan-tindakan untuk mencegah itu. Surat kuasa bisa. Foto dokumentasi, ini yang ngambil ini untuk melengkapi itu bisa. Jadi Bapak harus dialog tadi itu bisa. Cari solusi-solusinya. Karena tiap kampung punya kearifan lokal. Yang sini budayanya keras, yang di sini gimana. Itu dilakukan hal-hal seperti itu insya Allah akan berjalan lancar. Terus di prinsip pikiran kita Pak, ketika berbuat yakinlah kita melakukan tindakan itu ibadah.
Sehingga Bapak Ibu ketika terbebani oleh tugas merasa pening, nggak selalu berpikiran nominal, nggak selalu berpikiran oh harus ada duit baru mau ngejalanin. Apapun niat baik saja sudah dicatat Allah, apalagi Bapak berbuat seperti itu. Insya Allah nanti rezeki ngalir dari mana saja. Jadi ada mental juga untuk berjuang, apalagi masyarakat lagi susah, tapi masyarakat juga harus saling membantu-bantu. Nah, itulah gunanya komunikasi. Problem ribut itu karena ada komunikasi yang tersumbat. Kan gitu. Psikologisnya kan gitu, maka komunikasi itu harus dijalankan. Kira-kira gitu Pak Imam. Siap Pak, terima kasih atas keterangannya Pak. Ya. Yang lainnya silahkan. Pak Kakam Arya, Pak Kakam Kecubung Raya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irban III, Bapak Camat dan kawan-kawan kepala kampung yang sempat hadir maupun virtual. Ini Pak, saya kepala kampung Ariwansah, kepala kampung Kecubung Raya. Mohon izin, yang pertama saya menanyakan untuk BLT dana desa itu kan sudah diperkamkan Pak, sudah diperkamkan, terus pendapat BLT-nya sudah disahkan. Itu ada kendala Pak, di kampung kami itu ada KPM itu meninggal. Nah, apakah itu di APBK perubahan itu digantikan dengan warga yang lain? Apakah itu dana tersebut itu dibekukan saja di rekening kampung? Yang pertama. Yang kedua, kami minta waktunya dari Bapak Irban III, karena mungkin dalam keadaan pandemi ini kami itu mau konsultasi lah Pak, secara langsung, karena ya mengingat keadaan ada hal-hal yang menyangkut kampung kita ini, ya mungkin kalau secara ini mungkin kurang pas. Jadi kami ingin ketemu, minta jadwalnya Pak Irban III untuk kami bisa bertemu langsung, karena beberapa hal yang perlu kami tanyakan dan arahan terkait kampung kami Pak. Itu saja dari saya akhiri, wabillahi taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ariwansah, Kepala Kampung Kecubung Raya. Jadi gini Pak, ketika nama yang bersangkutan sudah tidak ada, seyogyanya, karena itu tadi harus tepat guna, tepat manfaat, tepat waktu. Salah satu kriterianya kan itu penerima manfaat. Ketika namanya sudah nggak bersangkutan, sudah tidak ada, seyogyanya dilakukan musdus saja. Rapat lagi, ini seperti apa penerimanya? Ataukah masih keluarga yang bersangkutan karena kriterianya memang tidak mapan atau kategori miskin sehingga dialihkan ke istrinya. Tapi seyogyanya sementara sebelum ada perubahan data sebaiknya ditahan dulu, karena nanti dikiranya nggak tepat manfaat, Bapak juga nanti yang diobok-obok, Bapak juga yang akan pening. Kalau mau tetap di situ, bagusnya tetap musdus. Jadi tanggung jawab tuh bersama di situ. Jadi jangan pemilihan valid datanya tadi itu. Sehingga kalau mau tetap di situ, udah diperkamkan, ya kalau mau diperbaiki perkamnya, ya harusnya ada berita acaranya, rapatnya, sehingga dialihkan oleh istrinya atau dialihkan ke si X. Jadi jangan karena wewenang kita alihkan semau-maunya. Karena hanya duit sedikit kita jadi ribet, kan kasihan. Jadi masalah. Jadi untuk masalah bertemu silahkan saja Pak. Nanti silahkan saja mau berdiskusi kapan. Tapi untuk saat ini memang Pak Inspektur sendiri tidak memperkenankan ada tamu dulu. Karena memang saat ini di kantor banyak mulai kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sekeliling kita yang lagi banyak terpapar Pak. Takutnya nanti saya sendiri Pak tiap pagi dan sore sekarang ini saya mandi uap Pak, sauna pon-pon. Jadi di situ ada jahe, ada kunyit, ada pala, ada serai. Tiap pagi saya pakai sarung itu kerumunan itu kan. Karena memang tiap hari kita selalu dengar orang meninggal. Saya kemarin rapat dengan orang rumah sakit, memang kasihan juga Pak, nakes-nakes itu. Memang ya bukan untuk nakut-nakutin bukan, tapi memang prokes kita saat ini
harus kita pedomani. Kami pun sendiri Pak, saat ini kerjaan kami pun banyak yang terhambat. Minta data pun susah karena memang banyak kampung, jajaran aparatur kampung yang terpapar juga. Jadi kami benar-benar kerjaan ini kayak iya dan tidak, tapi semuanya banyak relokasi ke ke kesehatan. Tapi untuk pertanyaan poin 2 ini Pak, ini sekedar saya paham memang nggak bisa diungkap di sini di forum ini. Tapi intinya gini, ini buat kepala-kepala kampung yang lainnya Pak. Kalau kita ingin terhindar dari masalah Pak, satu aja kuncinya, nggak ada ilmunya cara menghadapi media atau siapapun atau oknum atau siapapun, perbaiki diri. Cuma itu saja. Ketika kita perbaiki diri, insya Allah Pak, mau ditanya siapapun kita bisa menjawab. Karena Bapak Ibu ketika ada masalah, saya belajar banyak dari kawan-kawan saya yang sudah bermasalah dengan hukum. Bahkan Kanit Polda saja Pak pernah nelpon saya. Jadi saya memang saya tidak mau ada di wilayah saya Bapak Ibu kena masalah. Saya tidak ingin dan saya merasa gagal ketika di kampung tersebut terjadi problem atau masalah hukum. Jadi ketika saya nanti dianggap oh Pak Tony ini maksain, enggak Pak. Saya sayang dengan Bapak. Caranya gimana? Saya akan luruskan ketika itu Bapak keluar dari relnya. Karena kalau yang merasa gagah itu oh dipanggil sana sini aman, ada yang kayak gitu banyak. Tapi faktanya jerok Pak. Saya paham bener itu. Jadi kalau gagah hanya mukanya saja, tapi dalamnya remuk redam, buat apa? Nggak perlu saya sebut itu. Tapi kenapa? Nggak perlu. Jadi Bapak Ibu mungkin di dunia ini kita nggak terlalu banyak dapat secara ekonomis lah. Tapi yakinlah kebaikan Bapak Ibu itu jadi amal ibadah kita. Yakin, taruh aja di hati seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu akan ini. Maka saya selalu pengen berbuat kebaikan. Saya pasti namanya manusia banyak kejelekan saya Pak, nggak mungkin saya ungkap. Tapi kalau di diri kita itu ada mental untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, insya Allah itu akan jadi jalannya. Jadi caranya gimana Pak? Pertanyaan poin 2 itu saya sudah paham lah, saya ngecun tadi. Caranya, poin pentingnya itu tadi, perbaiki diri dulu. Insya Allah dengan memperbaiki diri dulu, kita bisa nolak, kita berkata say no, kita bisa berkata tidak untuk sesuatu yang di luar konteks. Memang kita mungkin jangan, itu saya bilang waktu saya diklat di Kemendagri di Jakarta Utara, ini agak keluar dikit lah ya. 100% kepala desa seluruh Indonesia yang bermasalah hukum, 100%, ini data Kemendagri Pak, bukan dari saya, itu istrinya lebih dari 1. Ini kan jadi problem itu. Kenapa? Banyak pengeluaran-pengeluaran di luar konteks akhirnya. Ini tadi Pak, memang harta tahta wanita itu jadi problem. Ya kalau yang nggak tahan untuk nakal, ya jangan pakai duit negara, pakai duit sendiri. Karena tanggung jawab kita terhadap publik, terhadap masyarakat itu luar biasa Pak. Bapak Ibu membangun jembatan saja, hal kecil saja. Ini saya kasih contoh di Kampung X. Karena TPK-nya nggak seriusnya juga saya nggak bisa langsung nyalahkan. Oh ternyata manajerial leadership-nya kocok bekem, ya susah juga. Padahal orangnya baik, akhirnya nggak mau bergerak. Kenapa? Kocok bekem, tusuk sate. Dari ngupas, dari nyembelih, dari membetetin, semuanya dikendalikan satu orang. Ini kan jadi problem. Akhirnya apa? Buat gorong-gorong, anggarannya sama semua. 5 titik, 20 juta aja misalnya semuanya. Di titik C ini harusnya perlu timbunan, tapi nggak dianggarin. Kenapa? TPK-nya nggak mau turun ke lapangan. Padahal kalau ini turun, terus gorong-gorong itu benar-benar dimanfaatkan, hasil bumi keluar masuk di situ, berapa amal ibadah Bapak tercatat? Berapa keluarga ternafkahi lewat situ terus? Nah kalau nilai-nilai itu ada di sini Pak, di mental kita, ada di mindset Bapak itu berbuat kebaikan, itu luar biasa Pak. Yakin aja berbuat kebaikan itu akan dibalas oleh Tuhan. Taruh mental-mental seperti itu. Ya, yang lain-lainnya namanya manusia nggak mungkin sempurna Pak. Tapi maksudnya hal-hal seperti itu kalau ada, saya merubah mindset Pak. Kalau bapak-bapak ditakutin, oh dipanggil APH, ini nggak ada yang dengerin Pak. Puluhan tahun ngomong itu hanya buih aja. Tapi kalau saya ajak berpikir secara mindset ini, oh mulai nilai-nilai itu ada. Saya pikir walaupun pelan, ada perubahan untuk perbaikan tadi itu. Bapak yakinlah jadi kepala kampung itu ladangnya amal, sebaliknya juga bisa ladang dosa juga. Tergantung bapak-bapak kembali. Saya nggak bisa ngomong juga. Tapi kalau ada niat saja, ingat niat saja sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan.
Ya di sisi lain banyak buruk-buruknya ya banyak. Kita juga banyak buruk-buruknya Pak. Tapi buruk-buruknya kalau bisa ya dikecil-kecilin lah. Kebaikan kita biar ngabuk-ngabukin dosa kita nggak terlalu hitam. Jadi poin 2 itu intinya itu Pak. Masalah kebijakan itu jangan ikut terlibat kebijakan-kebijakan yang nggak bener lah. Pelan-pelan aja Pak. Yakinlah kita ngabdi itu untuk Tuhan. Gitu aja. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi Pak? Masih ada lagi yang ingin bertanya secara virtual? Bangunrejo, Sukarame, Bina Bumi, Mulyo Aji, cukup. Ini kalau nggak bertanya mungkin sudah merasa fine aja. Atau mungkin malah justru banyak problemnya. Bapak Ibu sekali lagi saya buka seluas-luasnya untuk berkonsultasi dengan kami. Untuk saat ini saya bilang hambatan kami hanya masalah di ini aja Pak. Hambatan lagi pandemi ini aja. Saya buka ruang, saya lebih baik Bapak Ibu berdiskusi seperti yang dibilang Pak Irwansyah tadi itu ke Cubung Raya sebelum jadi masalah. Karena ketika sudah jadi masalah, tipikal tuh sering Pak nemuin kami juga. Saya pening, saya juga kalau udah masuk ke ranah sana sebelum itu jadi hambatan itu pening Pak saya. Saya nggak bisa ngebantu kalau sudah dipanggil karena institusi harus saling menghormati, nggak bisa lagi intervensi. Tapi sebelum itu jadi masalah kita cari solusinya dalam konteks profesional, nggak ada ini itu di baliknya. Insya Allah Pak ada perbaikan di situ. Bapak bisa pakai nota dinas, pakai kirim surat Pak. Ketika ada masalah Bapak kirim surat Pak. Tapi jangan karena dipanggil baru ngirim surat. Oh ini ada nggak beres kayak mana mau diperbaiki, bisa aja Pak. Nanti dengan dasar wewenang kami lakukan pembinaan pengawasan, dasar surat Bapak, oh mana yang jadi masalah tadi itu dipulangin. Bisa saja Pak di situ. Jadi ketika dipanggil suatu saat, oh ini masalah ini nggak meledak, oh udah dilakukan langkah-langkah pembinaan, bisa seperti itu Pak. Jadi semuanya kembali ke nilai-nilai awal Bapak tadi. Karakter itu penting. Makanya di Jepang pun pendidikan itu sampai kelas 4 pun karakter, nilai-nilai kita, mental kita itu. Mau apapun tempatnya, kalau kita mental kita kuat, mau digoyang apapun ya kita kuat. Tapi kalau mental kita sendiri selaku leadership banyak numpu loh Pak. Bapak kepala kampung tuh banyak masyarakat tuh menumpu harapan sama bapak-bapak. Jangan kecilkan arti Bapak sekali kepala kampung di situ. Apalagi bapak-bapak sampai seago-ago. Jangan Pak. Banyak orang-orang yang menaruh harapan dengan Bapak itu. Banyak kemuliaan sebenarnya dalam diri Bapak itu, dari jabatan Bapak yang punya jengkol itu kemuliaan banyak sekali. Kalau Bapak melupakan itu, Bapak mengecilkan arti Bapak itu banyak harapan di situ, apalagi pandemi ini. Kalau Bapak jalankan dengan sebenarnya, alangkah mulia Bapak ini. Kalau itu Bapak berjuang, memang capek Pak, tapi yakinlah kalau itu ada di hati Bapak akan tertib tata kelola. Mungkin di dunia kita nggak dapat apa-apa, tapi kan nanti ada jawabannya. Mungkin anak Bapak nanti dimuliakan orang dengan kebaikan Bapak. Nggak harus hari itu, mungkin Bapak nggak dapat capeknya, stresnya, peningnya di sana sini. Tapi anak Bapak karena banyak doa orang nanti dapat kemuliaan. Percaya sama itu. Maksudnya itu taruh seperti itu Pak. Karena saya kalau ngomong-ngomong pasal, ngomong-ngomong pidana nggak ada yang takut. Tapi kalau mindset kita ini ada perubahan, insya Allah Pak. Walaupun sekecil apapun, kalau saya secara pribadi saya nilai proses. Saya nggak ada output pun nanti deh. Tapi kalau Bapak berjuang ke sana, insya Allah. Kira-kira gitu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Susilo Bambang Rejo mau bertanya? Pak, iya. Pak Susilo Bambang Rejo. Silahkan Pak Susilo. Iya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan ke Bapak Irban 3 masalah tunjangan yang kami terima melalui dana desa, Pak. Jadi kami selain dari Siltap, kami mendapatkan tunjangan yang berasal dari dana desa yang telah kami terima sampai bulan Juni, Pak. Tetapi kami baru menerima perda dari Kabupaten Tulang Bawang bulan Juli kemarin, bahwasannya tunjangan kami yang kami terima itu kelebihan, Pak. Jadi menurut perda itu,
tunjangan yang kami peroleh itu sebesar 1 juta, tetapi sudah kita terima sampai bulan Juni itu sebesar 1.250.000, Pak. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meralat tunjangan yang kami terima itu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan bagus Pak Susilo. Jadi kalau sudah tahu itu lebih, pulangkan saja Pak. Nanti kan ada kode rekeningnya. Pulangin aja ke kas kampung lagi. Pulangin ke kas kampung. Nanti dianggarkan lagi untuk apa misalnya. Jadi gini Bapak-bapak, ini kan maka saya bilang perlu kreativitas, perlu Bapak Ibu sering ngebaca. Oh tunjangan saya menurun, oh penghasilan saya menurun. Jadi jangan hanya berpikir penghasilan. Bapak Ibu anggarkan saja misalnya untuk operasional, ada biaya SPPD. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak terima duit. Tapi Bapak Ibu biaya aktivitas terkait tata kelola pemerintahannya, bukan aktivitas pribadi. Itu Bapak Ibu sudah dianggarkan di APBK. Bisa saja, itu saya bilang kreativitas. Jadi jangan terus digede-gedein tunjangannya, nanti tunjangannya untuk operasional ini enggak. Bisa aja itu dialihkan ke sisi lain. Biaya operasional di situ. Nanti misalnya untuk pemeriksaan dan desa, selama APBK itu ada anggarannya Pak, ada kode rekeningnya itu sah. Itu yang formal, mau diapa-apain juga nggak bisa. Bapak keluar dari APBK menjadi masalah, tidak ada di APBK menjadi masalah, makanya diformalkan saja di situ. Misalnya untuk aktivitas apa terkait pertanggungjawaban atau apa, anggarkan saja di situ. Sehingga walaupun Bapak Ibu tidak terima insentif, tapi operasional terkait tata kelola, bukan operasional pribadi, itu dianggarkan sehingga Bapak nggak ada keluaran pendapat pribadi. Kan sama saja. Terima tunjangan gede kalau di luar ketentuan untuk operasional alasannya, kan jadi masalah. Lebih baik anggarkan saja di situ. SPPD bisa. Jadi Bapak nggak keluar duit. Untuk operasional mobil misalnya ini, anggarkan saja. Ketika itu di musdus, di APBK benar, real itu formal Pak, nggak akan jadi masalah hukum. Nah itu saya bilang kita harus sering membaca, kita harus sering cari komparasi. Mungkin Bapak Ibu punya teman di Jawa yang sudah maju, oh punya ide-ide apa, ikutin saja di situ, formalkan di situ. Selama itu anggarannya nggak berbenturan dengan aturan di atasnya, sah saja, bisa saja. Nah kayak gitu perlu apa namanya kreativitas Pak Susilo. Jadi nanti dipulangkan saja, pulangkan saja selama berapa bulan lewat, nanti dianggarkan untuk apa misalnya, lariin ke SPPD ya bisa, kan? Nanti operasional Bapak tanggung di situ, bisa aja, atau tidak ada anggaran apa yang butuhkan masyarakat. Memang saya bilang kembali tadi saya bilang awalnya mental kita mau di mana ini? Kalau mental kita siap, mental kita mengabdi kemuliaan itu ada di mata, ada di pikiran dan harapan masyarakat dengan Bapak, ya itu tadi. Tapi kalau kita tergoda untuk ngikut kawan-kawan yang lain, saya nggak bisa ngomong juga. Mungkin kita lolos di dunia nanti ya tunggu saja, itu kan. Saya nggak mau Pak di wilayah saya nanti ada permasalahan hukum. Saya sayang dengan Bapak-Bapak semua, kalaupun saya meriksa atau saya gini-gini itu bukan karena saya benci dengan Bapak, tidak, karena saya sayang. Lebih baik kami yang menemukan ada problem sebelum pihak luar yang menemukan. Karena kalau kami ini basisnya masih pembinaan, sehingga Bapak-Bapak nggak terprosok lebih jauh. Kira-kira gitu Pak Susilo, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oh iya siap Pak, terima kasih atas informasinya dan masukannya Pak. Selanjutnya, Dodi, Kampung Margajaya, ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum. Salam hormat kepada seluruh tim dari Badan Inspektorat dan juga Pak Camat, Kawan Saji, dan juga kawan-kawan seluruh aparatur Margajaya dan juga Raksa Aji, khususnya Pak Kepala Kampung yang mengikuti acara hari ini. Sebelumnya kami ingin bertanya Pak mengenai bagaimana kondisi COVID sekarang adalah kampung harus melaksanakan perubahan dengan mencantumkan kegiatan penanganan COVID, yaitu pembelian seperti halnya vaksin dan juga tes rapid testnya, terus penggunaan seperti apa, terus teknisnya kami harus seperti apa gitu penggunaannya. Terus untuk mengenai kita belanja, apakah kita bisa melalui dengan belanja online? Karena sekarang kan sudah trennya Pak, kita menggunakan belanja masker, belanja mereka, apakah cukup hanya menampilkan tidak perlu BKP-nya atau hanya cukup dengan transaksi yang keputus kayaknya ini sinyalnya. Hostnya bisa di ini.
Iya, mabuk juga semua, Pak. Bisa diulang, Pak? Pertanyaannya kayaknya keputus tadi. Yang dari Marga Jaya tadi Pak siapa? Dodi, Pak Dodi. Pak Dodi, bisa diulang lagi Pak karena keputus yang terakhir tadi waktu belanja online, pertanyaan belanja online. Hilang Pak Dodinya ya? Hilang sinyalnya, Pak. Iya, pertanyaannya tadi hilang. Ini mau saya jawab, yang nanya hilang kayaknya orangnya. Atau Mohon mungkin maaf tadi sinyalnya kami terbatas sinyal sekali Pak. Diulang yang mulai dari pertanyaan online tadi itu, hilang tadi sinyalnya. Oke. Untuk yang pertanyaan yang belanja online, kita kan harus menyertakan PKP kalau di sistem Siskedes. Sedangkan belanja online ini kita terbatas untuk komunikasi dengan pihak yang berjualan lah, pihak yang kami tuju tokonya. Contoh kita belanja masker atau belanja rapid test, belanja termometer gun itu. Jadi kita terbatas sekali. Rapid test itu dari mana Pak? Dari dana desa Pak. Enggak, dasarnya untuk beli rapid test itu dari mana? Nah ini yang sedang kami bahas Pak, karena kan kemarin kami dapat suratnya, maksudnya mengenai perubahan PKM mengenai pembelanjaan untuk penanganan COVID. Makanya kami berinisiatif apakah bisa kami melaksanakan pembelanjaan untuk perubahan nanti belanja alat rapid test atau sejenisnya itulah untuk kegiatan penanganan COVID ini. Saya kira jadi cukup. saja. Kalau belanja untuk rapid test, kan logikanya gini Pak. Nanti yang memanfaatkan siapa? Yang menggunakan siapa? Punya kompetensi tidak? Kalau itu dialihkan ke pihak puskesmas itu sudah ada anggarannya sendiri Pak. Jangan sampai double rekening. Kemarin saya nemukan juga itu, akhirnya memulangkan duit sampai luar biasa itu. Karena double rekening. Kalau dana desa lebih baik fokus ke yang desa, enggak ke yang jadi wewenang desa Pak. Jadi Pak Dodi fokus ke yang jadi wewenang desa, ketika mau diimplementasikan siapa yang menjalankan, ada kemampuan tidak, ada backgroundnya di situ tidak. Jangan sampai nanti jadi masalah. Oh rapid test yang lakuin si siapa misalnya si Ani misalnya, Ani basisnya nggak tahu. Nanti ketika harusnya negatif dibilang positif, nanti jadi kegaduhan publik. Siapa yang anggarin nanti? Kan jadi problem tuh. Jadi yang pasti-pasti saja, yang memang bisa dijalankan, memang kita punya sumber dayanya. Yang di luar konteks itu ketika kita tidak mampu, jangan dipaksakan Pak. Nanti jadi daripada jadi masalah. Yang kedua belanja online, BKP itu Pak sebenarnya alat kontrol BKP itu, alat kontrol antara pengguna anggaran si kepala kampung dalam hal ini dengan bendahara. Berapa sih uang yang dikeluarkan? Oh sepengetahuan selama ini kan yang seharusnya nih, seharusnya yang bayar itu duit itu seharusnya ada di bendahara atau keuangan. Kepala kampung itu seharusnya tidak memegang duit itu, tapi wewenang untuk mengeluarkan membayar menagih itu ada di kepala kampung. Nah alat kontrolnya apa? Uang keluar masuk itu BKP. Jadi BKP itu bukan bukti transaksi dalam artian evidence-nya, bukan, dia alat kontrol sebenarnya. Bukti transaksi itu apa? Ya nota, kwitansi, daftar terima, kalau misalnya honor, itu bukti transaksi. Dari situ muncullah BKP. Jadi bukan BKP dulu yang muncul, bukan. Dari bukti transaksi belanja apa, pembayaran listrik, PLN, tagihan, dari situlah muncul BKP. Oh ini Pak kepala kampung saya baru bayar sekian, ini nilainya. Jadi kalau belanja online itu ya nggak masalah, sah-sah saja. Selama intinya gini Pak, kita akan bermasalah hukum ketika dibuktikan itu zong, itu nggak ada atau ada markup di dalamnya, itu jadi masalah. Mau belanja di mana saja nggak masalah. Selama di Perpres pengadaan barang jasa itu, selama nilainya di bawah 50 juta, pakai kwitansi, pakai nota bisa saja. Mana yang efisien, efektif, itulah yang dipakai. Jadi sebenarnya Bapak nggak perlu ketakutan. Takut itu ketika begitu diuji, nggak benar. Begitu diuji, ternyata di markup. Begitu diuji, ternyata nggak sesuai spek. Nah itu Bapak baru takut. Kalau benar Pak mau diuji sampai manapun, insya Allah Pak. Nggak usah takut. Selama kita benar nggak usah takut. Mau belanja dimanapun. Tapi kalau belanja di sini kok lebih mahal, kok belanja lebih mahal yang di sana, terus
nggak taunya saudaranya, itu jadi problem kayak gitu. Intinya selama nilainya bisa dipertanggungjawabkan, harga pasarannya bisa ditanggungjawabkan, jangan takut Pak. Takut kalau kita salah. Intinya gitu Pak Dodi. Ada yang bertanya lagi Pak? Satu lagi Pak, mengenai kegiatan publikasi yang ada di kampung. Jadi kan kita mungkin kalau di Kampung Marga Jaya untuk publikasi kampung, media, langganan koran segala macam per tahun kurang lebih 10 juta per tahun. Selama ini kami orang kan belum tahu bagaimana satuan yang sesungguhnya gitu. Karena kan contoh mohon maaf ini kalau kita mau mengupload satu berita atau kita mau satuan dengan berita, kita hanya tertulis di situ selama 1 tahun 10 juta. Nanti ada langganan koran, ada kegiatan publikasi yang lain gitu ya, seperti mau online maupun offline, kami anggarkan 10 juta gitu selama setahun. Nah, apakah ada satuan khusus yang memang di situ harus sekian jutanya gitu soal publikasi? Karena ini sering dipertanyakan Pak dengan media. Sedangkan media kan kita tahu sendiri di Tulang Bawang sendiri kurang lebih sekitar 150-an yang memang terdaftar dan itu memang sudah bisa kita ikutilah media tersebut. Nah, ini seperti apa Pak langkahnya kami biar tidak kesalahan dalam pengelolaan publikasi seperti itu Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan publikasi ini sebenarnya pertanyaan klasik sebenarnya. Pertanyaan klasik selalu jadi problem, jadi masalah. Seharusnya harga satuan itu OPD pembinanya dalam hal ini DPMPK bisa membuat satuan harganya berapa di situ. Ini luas Pak kalau dikupas, tapi kayaknya di forum online seperti ini enggak Pak. Terlalu sensitif jika dibahas ini kalau mau dikupas. Ini banyak unsur-unsurnya di belakangnya. Kalau di jabaran lebih panjang banyak sekali nih aspek-aspeknya. Kenapa problem Bapak walaupun nggak dijelaskan saya paham sekali. Kenapa rumetnya, pusingnya itu saya paham. Tapi saya pikir di tempat lain solusi-solusinya ada, tapi mungkin nggak di forum online seperti ini. Tapi intinya kembali ke tadi saya bilang waktu Pak Ardiansyah bilang, kalau kita berbaik diri, insya Allah kita bisa banyak mengatasi masalah. Poinnya itu. Intinya gitu juga. Saya ngejawabnya nggak terlalu membuka lebar karena Pak Dodi juga nggak buka lebar kan. Intinya ya itu tadi, perbaiki diri kita dulu, baru kita enak mengatasi problem itu. Intinya gitu Pak Dodi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kira nanti kita lanjutkan dengan koordinasi langsung tetap muka. Nantinya kita mungkin meminta waktu dengan dan kawan-kawan inspektorat untuk bisa melanjutkan hal ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan jawab itu sekarang gini juga jawabnya. Kenapa semakin banyak tumbuh lembaga pengawasan lain-lainnya itu di luar yang formal? Kenapa? Bapak tanya balik aja sama diri sendiri Bapak sekalian itu. Kenapa? Sesuatu subur kenapa? Kan banyak pupuknya kan? Kok jadi berkembang terus kenapa? Kan banyak pupuknya. Kenapa pupuknya? Tanya sama diri Bapak semua sekalian kan gitu. Kalau daerah itu tandus kira-kira ada yang datengin nggak Pak? Ada yang nanam nggak di situ? Kan nggak ada. Jadi kalau dibalik pertanyaan ini sebenarnya Bapak bisa ngejawab sendiri. Kenapa? Yaitu tadi ketakutan. Kenapa takut? Takut karena kita salah. Kalau kita benar insya Allah Pak, kita bisa menghindari banyak masalah. Jadi kenapa ini semakin subur, tanya balik ke diri Bapak sendiri. Kenapa problemnya? Nggak tahan pening ya? Nggak pening kenapa? Nggak tahan pening. Kan tanya balik sendiri. Kenapa nggak tahan pening? Kan tanda kutip tadi itu. Jadi ini jadi permasalahan bersama. Jadi bagian dari proyek perubahan bagaimana pengawasan kami kalau bisa nggak ada temuan lagi Pak, tapi Bapak sudah memperbaiki diri, kita lari lah, jangan jadi temuan-temuan, tapi gimana kita berbuat, gimana kita punya kreativitas terhadap pembangunan. Jadi pengawasan ini kalau bisa kami hanya mantau, kalau bisa kami hanya monitoring saja, Bapak-bapak sudah bisa berjalan dalam konteks koridor yang sebenarnya. Kira-kira gitu Pak. Silakan hostnya, pembawa acara atau moderatornya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada lagi? Mohon izin Pak,
Mungkin kami di sini bertanya ke Pak Camat langsung di sini mungkin biar semuanya juga di Zoom ini bisa mengetahui. Ini masalah pembayaran pajak kendaraan, Pak. Kami sempat kemarin membayar pajak kendaraan di sini untuk motor yang inventaris untuk Pak RK itu kan belum ada yang namanya BPKB, Pak. Ketika kita membayar pajak, ini BPKB-nya mana? Kami belum terima. Nah, seharusnya ada surat pengantar. Maksud saya ke Pak Camat mungkin bisa memfasilitasi. Kami ini kan membayar pajak, Pak. Begitu, Pak. Ya, setidaknya cukup STNK aja cukup gitu loh, Pak. Nggak perlu surat pengantar dan sebagainya. Kita kan membayar pajak seperti itu, Pak. Ini banyak yang terjadi. Terus muncul dari petugas, Pak ini bisa membayar pajak. Ya, tapi di luar angkanya di luar ini gitu loh, Pak. Artinya apa ya? eh ada ngemel lah istilahnya seperti itu, Pak. Mungkin itu ya harapan kami Pak Camat bisa memfasilitasi kita kan membayar pajak, jadi nggak harus dipersulit lah seperti itu, Pak. Ya, kita sudah jauh datang ke sana, ya kita harus pulang kembali. Kalau ngemel lebih dari yang tertera di STNK. Terima kasih, Pak. Izin Bapak narasumber, langsung saya jawab. Bapak Ibu semuanya, peserta virtual ataupun secara langsung. Pertanyaan dari Sari, Kampung Paduan Rajawali. Ini pertanyaan baik. Saya mengenang waktu saya kasubag di perlengkapan terkait pajak memajak. Namun itu kalau kita bedah di forum ini kayaknya kurang elok. Memang ada pos-pos yang agak sulit kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Namun ini akan kita siasati. Nanti saya akan koordinasi dengan OPD terkait, contoh perlengkapan ataupun di bidang aset, Setderkap Kabupaten Tulang Bawang ataupun di bagian keuangan BPKAD. Mungkin itu Bapak narasumber ataupun seluruh penanya. Nanti kita diskusi secara langsung ataupun secara telepon. Insya Allah itu ada solusi. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Terima kasih kepada Bapak Irban III, Bapak Tony Gusliawan SEAKMM yang telah memberikan arahan sekaligus melakukan sesi tanya jawab. Sebelum acara ini ditutup, dimohon kepada peserta virtual untuk mengaktifkan video untuk dilakukan dokumentasi. Peserta virtual untuk mengaktifkan video. Herwando Vika Aulia. Ristiono Margajaya. Susilo Bangunrejo. Peserta virtual untuk mengaktifkan video. Kalau kurang dengar yang ikut virtual, foto ataupun videonya diaktifkan karena kita ada seksi foto bersama. Mohon izin sekali lagi diaktifkan fotonya karena kita akan ada seksi foto bersama. Mohon berkenannya. Herwando Vika, Retno dari Margajaya, silakan. Mungkin kendala sinyal, silakan yuk kami tunggu. Kami tunggu Pak Susilo, Margajaya, Tur Herwando Vika. Ya, soal lagi yang lain. Saya mohon berkenannya. Ya. Sabina Bumi, Ahmad Solehin. Ahmad Solehin terdengar nggak ini? Herwando Vika? Herwando Vika yang secara virtual? Cukup? Nggak ada lagi? Masih ada lagi? Oke, seksi foto pertama dimulai. Terus kedua, lanjut geser. Basic. Satu sim.
Cukup, terima kasih. Saya sebagai peserta aksi perubahan yang saya sampaikan terakhir dengan narasumber Bapak Tony Kusliawan yang SE AKT sebagai narasumber, banyak pencerahan-pencerahan untuk kita semua. Mohon kita semua ada hal-hal yang urgent untuk selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Beliau berkenan untuk memberikan arahan-arahan ataupun solusi-solusi untuk kebaikan kita bersama. Saya sebagai peserta aksi perubahan mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber ataupun Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang ataupun yang mewakili Irban 3. Mudah-mudahan di masa pandemi ini oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, diri kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari virus-virus yang ada di alam muka bumi ini, dan kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, acara yang terakhir yaitu menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian susunan acara kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Camat. Tuh.